Halo bro, di konten kali ini Mang Udok mau bahas tentang syarat ideal PC atau laptop ketika kalian berencana mau memakainya buat software Adobe kayak Photoshop, Premiere, After Effects, Lightroom, dan sebagainya. Nah, software ini kan cukup populer buat dipakai kerjaan, apalagi seri terbaru. Dan ternyata ketika kalian pengen memakai software ini dengan lancar jaya, ada syarat ideal buat pilihan hardware yang perlu dipertimbangin. Jadi, pantengin terus video ini, oke? Oke bro, Mang Udok di sini fokusnya bakal ke beberapa komponen utama yang perlu kalian pertimbangin. Ada prosesor atau CPU, terus ada GPU atau biasa juga disebut VGA atau kartu grafis, terus ada syarat RAM yang ideal, dan penyimpanan. Jadi, mari kita mulai dengan Adobe Photoshop. Tahu kan kalau Adobe Photoshop itu alat yang ampuh buat editing gambar atau desain grafis. Nah, software ini sebenarnya bisa cukup berat kalau kalian memakainya dengan banyak ilustrasi atau efek dan sebagainya. Apalagi jika kalian pakai versi terbaru. Nah, jika kalian lihat spek minimum terbaru dari misal Adobe Photoshop 2024, itu minimal butuh prosesor generasi ke-6, khususnya buat Intel, atau versi terbaru AMD. Nah, kalau Adobe sih nggak nyebutin jumlah core yang ideal, tapi menurut Mang Udok pribadi kalau dual core itu kayaknya nggak terlalu ideal buat dipertimbangin. Kalau memungkinkan sih masih bisa, tapi untuk kebutuhan editing yang simple atau nggak terlalu menuntut. Nah, kalau paling ideal itu jumlah core yang cocok dipakai buat software editing Adobe Photoshop terbaru itu minimal quad core, dan paling ideal itu 6 core atau lebih besar. Misal nih, kalian nemuin AMD Ryzen 3 atau Intel Core i3 itu masih cukup dan jadi syarat minimum yang paling oke buat kebutuhan editing Photoshop. Tapi kalau kalian bisa membeli prosesor AMD Ryzen 5 atau Intel Core i5 atau yang lebih baru, itu jauh lebih oke. Mengapa harus pakai jumlah core yang besar? Photoshop itu biasanya dapat benefit dari kecepatan clock yang lebih tinggi dan banyak core. Soalnya ketika kalian editing foto dengan level yang sangat mendetail, biasanya itu butuh prosesor yang lebih besar atau lebih kencang. Nah, kalau GPU dari spek minimum buat Photoshop 2024, GPU yang ideal itu ngedukung DirectX 12 dan VRAM minimal 4 GB. Idealnya sih minimal kalian punya VGA dengan VRAM 4 GB dan hindari pakai GPU bawaan prosesor. Itu biasanya kan disebutnya iGPU atau Integrated GPU. Soalnya kalau pakai Integrated GPU itu masih berbagi RAM dengan sistem utama dan itu malah bisa memperlambat proses editing. Meskipun masih memungkinkan sih, tapi itu kalau kalian pakai software Adobe lama. Kalau software terbaru kayaknya agak berat tuh bro. Nah, buat RAM nih, kebutuhan yang ideal itu sekarang udah nggak lagi 4 GB bro. Kapasitas 8 GB itu sekarang minimal buat kebutuhan editing yang cukup lancar. Tapi Mang Udok sih lebih menyaranin kapasitas 16 GB atau bahkan lebih besar. Minimal 32 GB lah buat kinerja terbaik. Cuma kembali lagi ke budget. Catatan penting, syarat yang paling ideal itu antara 8 GB dan 16 GB. Kalau kalian bisa dapat yang lebih besar, itu jauh lebih baik. Kalau dukungan RAM DDR4, DDR5, dan sebagainya apa bakal ngaruh? Bisa ngaruh, tapi kalau ketika kalian masih terbatas atau ketika sistem kalian masih terbatas di DDR4, itu nggak jadi masalah sih. Yang penting kapasitasnya, biar pas editing itu tidak kekurangan memori. Kalau penyimpanan gimana? Pastinya SSD lah. Tipenya bisa disesuaikan dengan kemampuan, entah kemampuan budget yang kalian miliki atau kemampuan sistem. Artinya ketika sistem bisa ngedukung SSD generasi terbaru, itu bisa lebih oke. Nah, kalau software Adobe Premiere, biasanya itu butuh CPU atau prosesor yang lebih powerful dari hal jumlah core. Jumlah core yang ideal itu minimal 6 core. Meskipun 4 core itu masih memungkinkan. Cuma pilihan paling ideal itu 6 core atau lebih besar. Terus kalian butuh VGA yang cukup powerful juga. Soalnya editing video itu biasanya terkait dengan VGA yang cukup ideal buat menjalankan video playback.
Nah, kalau VGA minimal VRAM yang ideal ketika kalian editing resolusi 1080p atau Full HD itu minimal 4 GB. Jadi ketika kalian bisa dapetin VGA dengan VRAM minimal 4 GB atau lebih besar itu lebih baik. Versi terbaru juga lebih direkomendasiin. Nah, ada pertanyaan lain nih, apa mending pakai VGA AMD atau Nvidia? Ini sebenarnya relatif sih, soalnya kebanyakan user lebih nyamannya pakai VGA Nvidia. Cuma menurut Mang Udok pribadi dan sejauh ini Mang Udok sering pakai VGA AMD itu nggak ada masalah berarti sih. Jadi ketika kalian punya atau bisa dapetin VGA Nvidia itu bisa lebih baik. Tapi ketika pakai AMD itu juga nggak apa-apa. No problem. Nah, kalau RAM gimana? Sejujurnya Adobe Premiere Pro itu butuh RAM yang cukup besar, minimal 16 GB. Semakin besar kapasitas RAM yang bisa kalian dapetin, itu jauh lebih oke atau lebih baik. Jadi ketika budgetnya memungkinkan buat membeli RAM dengan kapasitas 32 GB, misal, itu jauh lebih oke. Kalau penyimpanan gimana? Ya, sekali lagi SSD jadi prioritas utama. Kalau bisa sih SSD M2 NVMe PCIe Gen 4. Soalnya SSD PCIe Gen 4 itu sangat baik dari sisi harga maupun performa. Nah, sisa software Adobe lainnya kayak software Adobe After Effects atau Lightroom, sekali lagi biasanya itu butuh prosesor yang cukup powerful. Dan sekali lagi, jumlah core yang ideal itu 6 core atau lebih besar. Tapi ketika kalian bisa dapetin 4 core, itu masih bisa atau memungkinkan. Cuma performa mungkin agak terbatas. Dan prioritas utama sebaiknya ambil CPU dengan generasi terbaru atau nggak terlalu lama lah. Terus kalau VGA itu mirip dengan spek minimum buat Adobe Premiere. VRAM-nya 4 GB atau lebih besar lebih baik. Dan prioritas utama ketika kalian mau pakai software Adobe After Effects biasanya pakai Nvidia. Meskipun VGA AMD masih memungkinkan, cuma terkadang dan sejauh pengalaman yang pernah Mang Udok coba, itu suka ada masalah tentang video playback-nya. Nah, kalau RAM minimal kapasitas 16 GB, tapi paling ideal itu 32 GB. Pernah tuh Mang Udok coba rendering video dengan resolusi 1080p buat YouTube. Itu bisa ngabisin total RAM nyampe 32 GB. Jadi ketika kalian bisa dapetin kapasitas 32 GB, sekali lagi itu jauh lebih oke. Kalau storage, penyimpanan SSD tetap jadi prioritas dan pilihan NVMe jadi prioritas utama. Nah, itu dia beberapa rekomendasi hardware yang ideal buat optimasi software Adobe supaya editing tetap lancar dan nyaman pastinya. Coba menurut kalian gimana? Tulis ya di kolom komentar. Jadi itu dia tutorial Mang Udok kali ini tentang spek PC yang ideal buat software Adobe. Meskipun nggak semua diungkap, tapi semoga bermanfaat ya.